Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhari, NIM 19930110, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Ankom Yogyakarta. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Sistem Informasi yang mewajibkan seluruh mahasiswa akuntansi angkatan 19 membuat video penjelasan tentang sistem informasi. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Sebagai contohnya, perusahaan toko buku mempunyai sistem informasi yang menyediakan informasi penjualan buku-buku setiap harinya, serta stok buku-buku yang tersedia. Dengan informasi tersebut, seorang manajer bisa membuat sebuah keputusan, di mana seorang manajer bisa mengetahui stok buku yang harus mereka sediakan untuk toko buku mereka. Manajer juga bisa tahu buku apa saja yang paling laris dibeli oleh konsumen, sehingga mereka bisa menentukan jumlah stok buku yang harus mereka stok di toko mereka. Selanjutnya yaitu pengertian menurut John F. Nash. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi menurut Henry Lukas. Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalamnya. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu komponen input. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua adalah komponen model. Komponen model merupakan kombinasi prosedur logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di database dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga adalah komponen output. Komponen output merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Selanjutnya yaitu komponen teknologi. Teknologi merupakan alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim output, dan memantau pengendalian sistem. Yang kelima yaitu komponen berbasis data. Komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam, komponen kontrol. Komponen kontrol merupakan pengendalian yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi tersebut. Selanjutnya adalah karakter sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi memiliki komponen yang berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut. Misalnya bagian input, proses, output. Contoh input, seorang salesman memasukkan data penjualan bulan ini. Maka di sana terdapat manusia yang melakukan pekerjaan
dengan menggunakan hardware keyboard dan menggunakan interface sebuah aplikasi laporan penjualan yang sudah disediakan oleh sistem informasi tersebut. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. Yang ketiga yaitu tujuan sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah hal pokok yang harus ditentukan dan dicapai dengan menggunakan sistem informasi tersebut. Sebuah informasi dianggap berhasil apabila dapat mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah lingkungan sistem informasi. Lingkungan sistem informasi yaitu sesuatu yang berada di luar ruang lingkup sistem informasi yang dapat mempengaruhi sistem informasi. Hal ini turut dipertimbangkan pada saat perencanaan sistem informasi. Selanjutnya adalah informasi berbasis komputer di organisasi. Dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem otomatisasi kantor atau Office Automation System dan sistem kerja pengetahuan. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge. Sistem otomatisasi kantor mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk transformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Tidak menggantikan sistem pemrosesan transaksi, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan. Sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Sumber ini bermula dari sistem informasi manajemen karena menentukan pada fungsi mendukung pembuatan keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksekusi pembuatan keputusannya. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem yang mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Juga menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan serta dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Selanjutnya adalah sistem ahli dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset kecerdasan buatan adalah memahami bahasa alamiah dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. Sistem ahli menggunakan pendekatan-pendekatan pemikiran kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah, serta memberikannya lewat pengguna bisnis. Sistem ahli yang disebut juga dengan sistem berbasis pengetahuan secara efektif menangkap dan menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah yang dialami
ini dalam suatu organisasi. Berbeda dengan sistem pendukung keputusan. Sistem ini meninggalkan keputusan terakhir bagi pembuat keputusan, sedangkan sistem ahli menyeleksi solusi terbaik terhadap suatu masalah khusus. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi di lingkungan komputer. Bila kelompok perlu bekerja sama untuk membuat keputusan, maka Group Decision Support System menjadi suatu solusinya. Sistem pendukung eksekutif sistem tergantung pada informasi yang dihasilkan oleh sistem pengolahan transaksi. Sistem ini membantu para eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.